والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد. Insyaallah melanjutkan pelajarannya, pembahasan dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati, Durusul Lughah Al-Arabiyyah, pada juz Tsalits, al-juz'u ats-tsalitsu, al-juz'u ats-tsalitsu, pada jilid yang ketiga dari kitab tersebut. Sekarang sampai pada pelajaran Ad-Darsu Ats-Tsadisa Asyara. Ad-Darsu Ats-Tsadisa Asyara, pelajaran yang ke-16. Pelajaran yang ke-16 pada jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Untuk cetakan yang lama pada halaman 132. Ad-Darsu Ats-Tsadisa Asyara, pelajaran yang ke-16. Qala al-mudarrisu, ya Abdas Salami, berkata sang guru, ya Abdas Salami, wahai Abdus Salam, uhanni'uka bi fawzika fi musabaqati hifdzil Qur'anil Karimi wa tajwidihi. Uhanni'uka, saya memberikan ucapan selamat kepadamu, saya mengucapkan selamat kepadamu, bi fawzika, dengan keberhasilanmu, dengan keberhasilanmu, keberuntunganmu, fi musabaqati hifdzil Qur'anil Karimi, pada perlombaan, musabaqah itu perlombaan, hifdzil Qur'anil Karim, menghafal Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia. Jadi pada perlombaan menghafal Al-Qur'anul Karim wa tajwidihi, dan tajwidnya. Jadi perlombaan hafalan dan tajwid Al-Qur'anul Karim. Qala Abdus Salami, Abdus Salam berkata menanggapi ucapan mudaris tadi, Ashkuruka ya dokturu, Ashkuruka ya dokturu, saya berterima kasih kepada Anda, Ashkuruka, saya berterima kasih kepada Anda, ya dokturu, wahai doktor, jazakallahu khaira, jazakallahu khaira, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Qala al-mudarrisu, ya Marwanu, wahai Marwan, wazzi' hadhihi an-nusakha 'ala talabati, wazzi' hadhihi an-nusakha 'ala talabati, wazzi', bagikan, wazza'a yuwazzi'u, wazzi', membagi, jadi bagikan, ini bentuk amarnya, wazzi', bagikan, dibagi, diserahkan ke beberapa orang, jadi membagi. Hadhihi nusakha, naskah-naskah ini atau salinan-salinan ini, ala thalabati, pada para siswa, pada para murid. Al-talabah ini termasuk bentuk jamak dari al-talibu. Jadi al-talibu mempunyai bentuk jamak lebih dari satu, yang mungkin selama ini diketahui, disebutkan pada jilid yang pertama terdahulu. Jamak dari at-talibu yakni at-tullabu. At-tullabu itu jamak dari at-talibu.
Nah, di sana ada bentuk jamak yang lain dari at-thalibu, yakni at-thalabatu. Ini. Jadi wazzi' hadhihi an-nusakha 'ala at-thalabati. Bagikan naskah-naskah ini pada para siswa. Qala Abdus Salam berkata, "Ma hadzal kitabu dhahmu alladhi ma'aka ya dokturu?" Ma hadzal kitabu dhahmu alladhi ma'aka ya dokturu? Apa kitab yang sangat besar ini yang ada bersamamu, wahai doktor, wahai Pak Doktor, doktor ya, dengan O ya. Kalau disingkat dengan DR yang D-nya besar, artinya gelar untuk apa? Kalau di sini sarjana tingkat 2 ya, S2 ya. S2 atau S3, yaitu dokter ya. Jadi bukan dokter, bukan yang memeriksa pasien, bukan, tapi dokter, gelar kesarjanaan ya, doktur ini. Jadi wahai Pak Doktor, ya, apa kitab yang amat besar, ya, Allahmu itu sangat besar, ya, bukan sekedar besar, tapi sangat besar. Ya. Apa kitab yang besar yang bersamamu ini? Kitab besar apa yang bersamamu ini, wahai doktor? Qala al-mudarrisu, hadza mu'jamun jami'iyyun. Hadza mu'jamun jami'iyyun. Ini adalah kamus jami'i. Nah, di sini jami'iyyun. Ini ada ya nasab atau ya nisbah. Ya. Ada kemungkinan ya ini dari kata jami'atun, jami'ah, universitas, perguruan tinggi, kemudian disertakan ya nasab atau ya nisbah menjadi jami'iyyun. Jadi taknifnya dihilangkan, kemudian bersambung dengan ya nasab, jami'iyyun. Nah, kalau berasal dari jami'ah, maka di sini maknanya mu'jamun jami'iyyun. Jadi kamus universitas, kamus perguruan tinggi. Ya. Ini. Atau kalau jami'iyun dikaitkan dengan jami' dari kata dari isim jami'un, ya, makna jami'un yang mengumpulkan, artinya yang lengkap. Ya, jadi yang disandarkan atau yang dinisbahkan dikaitkan dengan sesuatu yang lengkap tadi. Allahu a'lam. Itu ada atau itu tentang keadaan jami'iyun. Jadi mu'jamun jami'iyun kalau dikaitkan dengan jami'ah maka dia bermakna kamus universitas atau kamus perguruan tinggi. Kalau itu dikaitkan dengan jami' ya maknanya kamus yang lengkap, ya, melengkapi atau mencakup semuanya. Ini innahu dzu fawaida muta'addidatin. Innahu dzu fawaida muta'addidatin. Sungguh dia itu, yaitu kamus jami'i, kamus yang besar tadi, yang amat besar tadi, dzu fawaida muta'addidatin, mempunyai faedah-faedah yang muta'addidah, yang banyak, yang bermacam-macam atau yang banyak, yang berbilang. Ya, muta'addidah itu berbilang, jumlahnya banyak. Jadi kamus jami'i tersebut ini mempunyai banyak faedah, banyak manfaat. Innahu ya'ti bi syarhin wafin lil kalimati ma'a amsilatin katsiratin. Sungguh dia, yaitu kamus tersebut, ya'ti bi syarhin wafin, mendatangkan penjelasan yang mencakup keseluruhan, yang lengkap, ya, wafin, yang lengkap, yang mencakup mencakup makna yang ada, ya, sesuai dengan konteksnya, ya. Jadi bisyarhin wafin, dengan penjelasan yang lengkap, yang mencakupi. Lil kalimati, untuk kata-kata yang ada, ma'a amsilatin katsiratin, dengan contoh yang banyak, dengan banyak contoh atau beserta banyak contoh. Jadi kamus yang besar tadi atau kamus jami'i, mu'jam jami'i tersebut itu mendatangkan penjelasan yang lengkap,
yang menyeluruh, yang mencakup pada kata-kata beserta banyak contoh, beserta contoh-contoh yang banyak atau beserta banyak contoh. Wa yadhkuru al-masail an-nahwiyyata wa yadhkuru al-masail an-nahwiyyata, dan juga mu'jam jami tersebut ini menyebutkan permasalahan-permasalahan nahwu, al-masail an-nahwiyyata, jadi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan nahwu. Wa kadzalika yahwi suwaran mulawwanatan, dan demikian pula mu'jam jami tersebut itu mengandung, mencakup suwaran mulawwanatan, gambar-gambar yang berwarna, li tawdihi ma'ani ba'dil kalimati, untuk menjelaskan makna-makna pada sebagian kata-kata. Qala Ahmadu, Ahmad berkata, fi kam mujalladin huwa, fi kam mujalladin huwa, pada berapa jilid dia itu, ada berapa jilid dia, kamus jami'i tersebut, mu'jam jami'i tersebut. Qala al-mudarisu fi mujalladaini dhakhmaini, fi mujalladaini dhakhmaini, pada 2 jilid yang amat besar. Jadi mu'jam jami'i, mu'jam yang atau kitab yang dhakham tadi, yang besar, yang amat besar, itu terdiri dari mujalladaini dhakhmaini, 2 jilid yang amat besar. Qala Ibrahimu, Ibrahim bertanya, man muallifuhu, siapa penyusunnya, siapa yang menyusun mu'jam jami'i tersebut? Qala al-mudarisu, allafahu jama'atun minal ulama'il lughati, allafahu jama'atun min ulama'il lughati. Menyusunnya, ya, allafahu menyusunnya, jama'atun jama'ah, sekumpulan, min ulama'il lughati, dari ulama bahasa, dari orang-orang yang ahli dalam bidang bahasa, orang-orang yang berilmu dalam bidang bahasa. Ini. Jadi mu'jam jami'i tersebut disusun oleh kumpulan, ya, jamaah, atau sekumpulan dari ahli bahasa. Hadara Hamidun, apakah Hamid datang, sudah datang? Hadara Hamidun, apakah Hamid sudah datang? Qala Hamidun, ha ana dha, ya ustadu, ini dia, atau inilah saya, ini saya, ya ustad, wahai pak dosen. Ya, kalau di perguruan tinggi, ya, pengajarnya kan kalau di Indonesia ya disebut dosen ya. Ini kalau guru kan di sekolah, di tingkat sekolah. Sehingga di sini, kalau di sini konteksnya tadi jami'ah, universitas, ya ustadz, ini diterjemahkan dengan ya dosen. Ya. Qala al-mudarrisu, kathura ghiyabuka hadhihi al-ayyama ya Hamidu. Kathura ghiyabuka hadhihi al-ayyama ya Hamidu. Banyak ghiyab, absenmu, ketidakhadiranmu. Jadi yang dimaksud dengan absen itu tidak hadir atau bolos. Ya, jadi absen itu maknanya tidak hadir atau bolos. Ya, kalau hadir, presensi itu kehadiran. Ya, kalau absen itu absen atau absensi itu ketidakhadiran. Ghiyab, bahasa Arabnya ghiyab. Kalau kehadiran atau presensi apa? Hudur. Ya, hudur, masdar dari hadara. Ini. Ya. Terkadang salah kaprah ya, sudah absen atau belum. Nah, itu keliru ya. Baik. Biasa budaya salah kaprah. Kembali ke sini. Kathura ghiyabuka hadhil ayyama. Banyak ketidakhadiranmu, banyak absenmu. Kamu banyak absen, banyak tidak hadir. Hadhil ayyama, pada hari-hari ini. Ya, hadhil ayyama. Nah, di sini makna dzaraf. Ya, asalnya al-ayyama dzaraf tapi digantikan oleh isim isyarahnya. Hadhihi. Yang menjadi dzaraf hadhihi, kemudian al-ayyama badal dari hadhihi. Ya.
Jadi maknanya apa? Hadhil ayyama itu pada hari-hari ini. Jadi terkandung makna fi hadhil ayyami. Secara makna demikian, fi hadhil ayyami. Nah, kalau tidak ada fi maka di sini tadi menjadi nasab hadhil ayyama. Tapi secara makna sama dengan fi tadi ya, karena di sini terkandung makna fi. Jadi banyak ketidakhadiranmu atau absenmu itu banyak pada hari-hari ini. Kamu banyak absen, kamu banyak bolos, kamu banyak tidak hadir pada hari-hari ini, wahai Hamid. Qala Hamidun, jaa abi ilal madinatil munawwarati al-usbu' al-madiyah. Ayahku datang. Jaa abi, ayahku datang ilal madinatil munawwarati, ke Madinah Munawwarah, ke kota Madinah Al-Munawwarah. Al-usbu'a al-madiyah. Al-taraf, yakni pada pekan lalu. Al-usbu'a mansub dibaca dengan fathah pada huruf akhir sebagai dzaraf. Artinya di situ terkandung makna fi. Jadi pada secara makna fil usbu'i. Jadi pada pekan al-madiyah, pada pekan yang lalu. Ini. Jadi dan itu menjelaskan tadi dari fi'ilnya jaa abi, ayahku datang. Kapan datangnya? Al-usbu' al-madiyah, pada pekan yang lalu. Ini. Fakuntu masghulan biistiqbalihi wa khidmatihi wa tawdi'ihi. Fakuntu masghulan biistiqbalihi, maka aku menjadi tersibukkan, ya masghulan, tersibukkan, disibukkan, biistiqbalihi, dengan menyambutnya, menyambut beliau, ayahnya, wa khidmatihi, melayaninya, melayani sang ayah, wa tawdi'ihi, dan mengantarkannya, mengantarkan pulang, artinya melepas kepulangannya. Ya, mungkin tadi istiqbal, menyambut, begitu turun dari pesawat, disambut di bandara, kemudian dilayani selama tinggal di Madinah, kemudian selesai keperluannya, beliau sang ayah pulang. Nah, di sini Hamid mengantarkan kepulangannya sampai ke bandara misalnya. Ya. Ini. Jadi kalau orang Jawa bilang nguntapke. Jadi mengantarkan kepulangannya, kembalinya ke tempat asalnya. Itu taudiyah. Ini. Jadi ini kenapa Hamid banyak tidak hadir pada beberapa hari yang lalu, karena sang ayah datang, ayahnya datang pada pekan yang lalu, sehingga dia sibuk, ya, masyghulan, disibukkan, tersibukkan atau sibuk. Jadi maka sehingga aku sibuk untuk menyambutnya, melayaninya, dan mengantarkan kepulangannya. Qala al-mudarrisu, mahma yakun sababu faqad fatatka durusun muhimmatun. Mahma yakun sababu faqad fatatka durusun muhimmatun. Apapun sebabnya, apapun yang menjadi sebabnya, faqad fatatka durusun muhimmatun, maka sungguh engkau tertinggal oleh pelajaran-pelajaran yang penting. Ya, fatatka durusun muhimmatun. Jadi pelajaran-pelajaran yang penting meninggalkanmu. Kalau dalam susunan bahasa Arab ya, fatatka, fatat ini fi'al mabni lil ma'lum, kemudian dhamir kaf itu sebagai maf'ul bih, kemudian durusun sebagai fa'il dari fi'al fatat tersebut. Kalau diartikan harfiah atau letter lock ya, pelajaran-pelajaran yang penting meninggalkanmu. Tapi dalam bahasa Indonesia bagaimana diungkapkan dengan kamu tertinggal pelajaran-pelajaran yang penting, kamu ketinggalan pelajaran-pelajaran yang penting. Ini. Jadi fahami ungkapan dalam bahasa Arab seperti ini, kemudian juga fahami, bedakan ungkapan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Ya, jadi menerjemahkan tidak harus harfiah, tidak harus letter lock atau saklek, tidak, tapi fahami maknanya masing-masing. Bahasa Arab seperti ini dengan cara
orang Arab mengungkapkannya dengan budaya Arabnya. Adapun bahasa Indonesia diungkapkan dengan cara yang berbeda dengan budaya Indonesia seperti ini. Ya. Berikutnya, qala Abdus Salami, anushaghilu al-mukayyifa ya dokturu, anushaghilu al-mukayyifa ya dokturu. Apakah kami menyalakan atau mengoperasikan atau menjalankan mukayyif, penyejuk udara atau apa? AC. Ya. Jadi apakah kami menyalakan AC-nya? Apakah kami boleh menyalakan AC-nya? Ya doktor, faqad ishtaddatil hararatu. Faqad ishtaddatil hararatu. Karena sungguh panasnya semakin meningkat. Yes, semakin panas. Ya, ishtaddat semakin meningkat, semakin membesar. Ya, al-hararatu keadaan panas atau panas. Ya, al-hararah panas. Karena sungguh panasnya semakin meningkat, semakin panas. Qala al-mudarrisu la mani'a, tidak ada penghalang. Arti secara harfiah ya, la mani'a. Mani'a yang menghalangi atau penghalang. Tidak ada penghalang. Maksudnya apa? Tidak apa-apa, tidak mengapa. Ya, ini. Kalau diterjemahkan tidak ada penghalang, ya malah agak aneh dalam bahasa Indonesia. Bolehkah kami menyalakan AC-nya? Tidak ada penghalang. Agak janggal karena tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Lazimnya bagaimana? Biasanya bagaimana dalam bahasa Indonesia? Bolehkah kami menyalakan AC-nya? Ya, tidak mengapa. Ya kan? Ya, tidak mengapa, tidak apa-apa. Itu yang biasa digunakan seperti itu. Jadi perhatikan ya, bahasa Arab seperti ini, bahasa Indonesia seperti itu, bahasa lain nanti mungkin berbeda lagi ungkapannya. Kembali ke sini. Yusallimul muraqibu wa yadkhulu. Muraqib ya, pengawas di universitas ini atau di kampus ini. Yusallimu. Nah, di sini makna yusallimu apa? Ya, tidak ada haraf yang menyertainya, tapi dilihat konteksnya. Ini suasana dalam kelas, kemudian muraqib masuk kelas. Berarti dia memberi salam, mengucapkan salam. Yusallimul muraqibu, muraqib mengucapkan salam, wa yadkhulu dan masuk kelas. Qala al-muraqibu, muraqib berkata, ba'da tahiyyati, sesudah at-tahiyyah, sesudah mengucapkan salam, memberi hormat atau mengucapkan salam, assalamualaikum dan seterusnya. Man arada ay yashtarika fi mukhayyamish syababi falyusajjil ismahu fi maktabi. Man arada ay yashtarika fi mukhayyamish syababi, barang siapa yang ingin yashtarika, bersyarikat, bergabung ya, fi mukhayyamish syababi, pada perkemahan pemuda. Mukhayyam, perkemahan. Nasyabab, pemuda. Fal yusajjil ismahu, maka hendaknya dia mencatatkan namanya. Yusajjil, mencatatkan ismahu, namanya. Fi maktabi, di kantor saya. Man arada ay yashtarika fi mukhayyamish syababi, barang siapa yang ingin bergabung pada perkemahan pemuda, fal yusajjilis mahu fi maktabi, maka hendaknya dia mencatatkan namanya di kantor saya atau di meja saya. Yusallimul muraqibu wa yakhruju. Sesudah menyampaikan pengumuman, yusallimul muraqibu, muraqib mengucapkan salam, wa yakhruju dan keluar. Jadi di sini makna yusallimu itu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Kenapa diartikan itu mengucapkan salam? Karena sesuai dengan konteksnya, keadaannya. Dalam suasana di kelas, kemudian ada orang masuk, dan kemudian keluar, tentunya dengan adab tadi mengucapkan salam, adab Islami dengan mengucapkan salam seperti ini.
Ya. Jadi bukan bermakna yusallimu itu bermakna apa? Menyerahkan atau memberikan, karena di sana ada makna lain. Ya, sesuai dengan huruf jar yang menyertainya atau mungkin dalam konteks yang lain. Ini. Jadi makna satu lafaz perhatikan konteksnya untuk menentukan makna yang tepat, yang benar. Ini. Berikutnya, qala al-mudarrisu. Ya, jadi sambil belajar menambah pelajaran juga sambil murajaah, mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran yang pernah dipelajari terdahulu, baik yang ada dalam juz 3 ini ataupun pada juz 2 ataupun pada juz 1 atau mungkin dari kitab-kitab yang lain. Jadi saling melengkapi, saling mengingatkan pelajaran-pelajaran yang pernah didapatkan. Ya, jangan dilupakan, jangan terlupakan. Ya. Berikutnya, qala al-mudarrisu, berkata sang guru atau berkata sang dosen, linasma'il hadits asy-syarifa al-musajjala 'ala asy-syariti, hendaknya kita dengarkan hadis syarif, hadis yang mulia yang direkam pada kaset, al-musajjal yang direkam 'ala asy-syarit pada kaset, pita rekaman. Asy-syarit itu pita rekaman. Kalau zaman dulu di masa-masa ini dengan kaset, ya. Kalau zaman sekarang lebih bermacam-macam ya alatnya. Kalau yang dulu hanya ada ini dengan pita rekaman yang berbentuk kaset seperti itu. Jadi asy-syarit di sini bisa diartikan dengan kaset, ya. Atau mungkin yang semacam itu ya, pita rekaman yang bentuk lain mungkin, wallahu a'lam. Yusaghilu al-musajjila, yusaghilul musajjila, mudaris menyalakan musajjil, alat perekam. Ya, di sini musajjil, al-musajjila, al-musajjil, jimnya tasydid dengan harakat kasrah, musajjil. Artinya yang merekam atau perekam. Ya, sesuai dengan konteksnya di sini yang dimaksud sesuatu untuk merekam, alat untuk merekam. Ya, yang dimaksud dengan perekam berarti kan alat yang digunakan untuk merekam. Apa namanya? Ya, tape recorder. Ya, tape recorder itu ya, semacam itu. Kalau pada kalimat sebelumnya tadi al-musajjala, al-musajjal, jimnya tasydid kemudian harakatnya fathah. Hampir sama atau secara lafaz bahkan sama, hanya berbeda harakat pada huruf jim tersebut, al-musajjal dan al-musajjil. Kalau tadi al-musajjal apa? Yang direkam. Linasma'il hadits asy-syarifa al-musajjala 'ala asy-syariti, hendaknya kita dengarkan hadis asy-syarif yang mulia yang direkam pada kaset. Al-musajjal 'ala asy-syarit, yang direkam pada kaset. Kemudian yushaghilul musajjila, mudaris menyalakan musajjil, mudaris menyalakan perekam, sesuatu yang merekam atau tape recorder atau semacamnya. Ini ya. Jadi musajjal yang direkam, musajjil yang merekam. Ya, nanti akan dibahas insyaallah tentang hal ini. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, la tukallim zamilaka wa anta tasma'u. Jangan kamu bicara pada temanmu dalam keadaan engkau itu mendengarkan. Jangan kamu bicara pada temanmu ketika engkau sedang mendengarkan. La tukallim zamilaka wa anta tasma'u. Ya. Berikutnya, intahal hadithu. Hadisnya selesai. Jadi tape recordernya dinyalakan, kemudian kasetnya diputar, semuanya mendengarkan, menyimak, kemudian intahal hadithu, hadisnya selesai diputar, selesai diperdengarkan, ya. Linasma'hu marratan ukhra,
linasma'hu marratan ukhra. Ini sang dosen mengulangi kembali, hendaknya kita mendengarkannya sekali lagi. Linasma'hu, hendaknya kita mendengarkannya, yaitu mendengarkan hadis syarif tersebut marratan ukhra, sekali lagi. Kemudian yuwaqtiful musajjila, mudaris mematikan musajjil, mematikan tape recorder atau perekam tersebut. Yuwaqtifu, yuwaqtiful musajjila. Yuwaqtifu di sini menghentikan atau mematikan. Jadi menghentikan atau mematikan perekamnya, alat untuk merekam atau tape recordernya. Iqra hadzal haditsa ya Usamatu. Iqra hadzal haditsa ya Usamatu. Bacalah hadis ini wahai Usamah. Qala Usamatu. Usamah berkata membaca hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha padanya. Qala, beliau berkata, qabbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Qabbala an-nabiyyu, Nabi mencium. Qabbala itu mencium. Mencium dengan bibir, ya. Bukan mencium bau, tapi mencium dengan bibir, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencium Al-Hasan bin Ali, Al-Hasan putra Ali. Ini Al-Hasan putra dari Ali, yakni Ali bin Abi Thalib. Ali ibn Abi Thalib, ya, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantu. Jadi Ali ibn Abi Thalib ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantunya, karena Ali menikah dengan Fatimah bintu Nabi bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Yakni keduanya siapa? Anhuma, radhiyallahu anhuma, Allah ridha pada keduanya, yakni Al-Hasan dan Ali. Berarti keduanya termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan sang anak dan juga ayahnya yaitu Ali ibnu Abi Thalib, keduanya termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tadi radhiyallahu anhuma, keduanya. Semoga Allah meridai keduanya, yaitu Al-Hasan dan Ali. Wa indahu al-Aqra'u ibnu Habisin. Wa indahu al-Aqra'u ibnu Habisin. Dan di samping beliau, di sisi beliau, yaitu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Al-Aqra' ibnu Habis. Al-Aqra' ibnu Habis, sahabat yang lain, ya. Faqala al-Aqra'u, maka Al-Aqra' dia berkata, innali, ya, setelah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, maka Al-Aqra' ini berkata, innali asyaratan minal waladi ma qabbaltu minhum ahada. Innali asyaratan minal waladi, sungguh aku mempunyai 10 anak. Inna li asyaratan, sungguh milikku ada 10 minal waladi, yakni berupa anak. Kalau diartikan kata per kata, letterlock, sungguh milikku 10 berupa anak. Artinya apa? Sungguh saya mempunyai 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahada, yang aku tidak mencium mereka, aku tidak mencium dari mereka seorang pun. Ma qabbaltu minhum, aku tidak mencium dari mereka ahadan, seorang pun. Ya, punya 10 anak tapi seorang pun tidak pernah diciumnya. Fa nadara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang padanya, memandang pada Al-Aqra', wa qala, dan sambil berkata, waqala, sambil berkata atau dan mengatakan, man la yarham la yurham, man la yarham
la yurham. Barang siapa tidak merahmati, maka dia tidak dirahmati. Man la yarham, barang siapa tidak merahmati, la yurham, maka dia tidak dirahmati. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Hadis ini disepakati. Qala al-mudarrisu, sang dosen berkata, ahsanta, bagus engkau, bagus kamu. Madza fahimta min hadzal hadithi ya Usamatu? Madza fahimta min hadzal hadithi ya Usamatu? Apa yang kau faham dari hadis ini wahai Usamah? Qala Usamatu, Usamah berkata menjawab, fahimtu minhu anna taqbilal atfali amrun hasanun. Fahimtu minhu anna taqbilal atfali amrun hasanun. Saya memahami darinya bahwasanya mencium anak-anak, ya, taqbilal atfali, mencium anak-anak, amrun hasanun, perkara yang bagus, perkara yang baik, wa annahu yadullu ala syafaqati wa rahmati, dan bahwasanya itu menunjukkan pada syafaqah, rasa belas kasih atau simpati, ya, wa rahmah, dan rahmah dan kasih sayang. Jadi menunjukkan pada simpati dan kasih sayang. Qala al-mudarrisu, ahsanta ya Ahmadu, wahai Ahmad, ma makna qaulil muhadditsin, ma makna qaulil muhadditsina, inna hadza haditsun muttafaqun alaihi. Apa makna dari ucapan para muhaddits, ucapan para ahli hadis atau orang-orang yang meriwayatkan hadis? Ucapannya apa? Ucapan mereka apa? Inna hadza haditsun muttafaqun alaihi. Bahwasanya ini, sungguh ini adalah hadis yang disepakati. Hadis ini disepakati padanya. Pada hadis ini disepakati. Ini. Apa makna ucapan muhaddisin ini? Qala Ahmadu. Maknanya anna hadzal haditsa rawahul muhadditsani al-jalilani. Bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh dua muhaddits, dua perawi hadis, dua orang yang meriwayatkan hadis, al-jalilani, yang mulia, yang terhormat, ya, yang luhur. Jadi bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh dua muhaddits, dua perawi hadis yang mulia, yakni Al-Imamul Bukhari wal Imamu Muslimun. Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya, Al-Imamul Bukhari wal Imamu Muslimun rahimahumallahu, semoga Allah merahmati keduanya, fi sahihaihima, pada dua sahih keduanya, pada dua kitab sahih milik keduanya, milik beliau berdua, yakni pada kitab sahih Imam Al-Bukhari dan pada kitab sahih Imam Muslim. Jadi hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim pada kitab sahih Bukhari dan juga pada kitab sahih Muslim. Qala al-mudarrisu ahsanta, bagus engkau. Qala Muhammadun ya dokturu, ana hadithu ahdin bil islami. Ana hadithu ahdin bil islami. Saya, ya, hadithu ahdin, orang yang baru. Ya, orang yang baru bil islami, dengan Islam. Maknanya apa? Saya orang yang baru masuk Islam. Ya, yang baru, yang permulaan dalam masa Islam. Ini ya, saya orang yang baru masuk Islam. Arju an tu'allimani kaifa usolli 'alal mayyiti, maka aku berharap Anda mengajarkan pada saya bagaimana saya mensolatkan mayit. Bagaimana saya salat pada mayit, pada jenazah. Qala al-mudarrisu bikulli sururin, dengan senang hati. Kalau diterjemahkan harfiah, bikulli sururin, dengan tiap kesenangan.
Ya, tidak lazim ya, tidak biasa dalam bahasa Indonesia. Orang Indonesia mengatakan apa? Dengan senang hati. Ya, tapi orang Arab mengatakan bikulli sururin. Ya. Dan juga tidak kemudian orang Indonesia mengatakan dengan senang hati. Berarti kalau orang Arab atau di bahasa Arab kan nanti menjadi bi sururil qalbi. Tidak demikian ya. Tidak, orang Arab tidak mengatakan bi sururil qalbi atau yang semisalnya, tidak. Tapi mereka mengatakan bikulli sururin. Ini ya. Jadi perhatikan terjemahan atau memaknai tidak sekedar lafaz per lafaz, tapi juga secara makna ataupun juga terpengaruh budaya masing-masing pengguna bahasa tersebut. Ini. Tukabbiru wa taqra'u surat al-Fatihati. Ya, engkau bertakbir, ya, tukabbiru, engkau bertakbir. Wa taqra'u surat al-Fatihati, dan engkau membaca surah Al-Fatihah. Tsumma tukabbiru wa tusalli 'alan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian engkau bertakbir. Ya, sesudah takbir pertama membaca surah Al-Fatihah, kemudian bertakbir yang untuk yang kedua kalinya. Kemudian wa tusalli 'alan nabi, dan engkau memberikan selawat, engkau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Kemudian tsumma tukabbiru wa tad'u lil mayyiti. Tsumma tukabbiru wa tad'u lil mayyiti. Kemudian engkau bertakbir dan engkau mendoakan kebaikan untuk sang mayit. Engkau mendoakan kebaikan pada sang mayit. Mana yang menunjukkan mendoakan kebaikan? Tidak ada kata-kata al-khair atau yang semisalnya. Nah, di sini fi'il da'a yad'u, ya, da'a fi'il madhi, yad'u mudhari'nya. Nah, ketika disertai huruf lam, ya, jadi da'a yad'u, kemudian disertai huruf lam, ya, lil mayyit, karena huruf lam ya. Nah, itu berarti bermakna mendoakan kebaikan. Jadi da'a mendoakan, kemudian disertai lam, maka di situ bermakna mendoakan kebaikan pada yang bersangkutan. Adapun kalau da'a yad'u disertai dengan huruf ala, huruf jar yaitu ala, da'a ala atau yad'u ala. Nah, maka di situ bermakna apa? Mendoakan keburukan, mendoakan kejelekan. Ini. Jadi fi'al ketika disertai dengan satu huruf tertentu, maka di situ bisa mendatangkan satu makna tersendiri yang akan berbeda ketika disertai dengan huruf yang lainnya. Ya, da'a li atau mungkin da'a lahu, mendoakan kebaikan untuknya. Da'a alaihi, mendoakan kejelekan untuknya. Seperti itu. Nah, di sini untuk mayit dengan lam artinya apa? Mendoakan kebaikan. Wa tad'u lil mayyiti, dan engkau mendoakan kebaikan untuk sang mayit. Ya. Kemudian tsumma tukabbiru wa tusallimu, kemudian engkau bertakbir dan engkau salam. Engkau bertakbir dan salam. Ini. Qala Muhammadun jazakallahu khairan ya dokturu, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik ya doktor. Qala Usamatu ya dokturu fi ayyi suratin, ya, fi ayyi suratin, pada surah apa, pada surah mana? Qauluhu ta'ala, ucapan dia ta'ala, yaitu ucapan dia Allah Ta'ala yang maha tinggi. Wa waritha Sulaimanu Dawuda, wa waritha Sulaimanu Dawuda, dan Sulaiman itu mewarisi Dawud. Nabi Sulaiman alaihi salam mewarisi Nabi Dawud alaihi salam. Di surah apa ini? Qala al-mudarrisu hiya al-ayatus sadisata asyrata min suratin Namli. Dia ayat yang ke-16 dari surah An-Naml.
Qala Usamatu, ya doktoro, arju an taktuba li asma'a ba'di mu'allafati Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Arju an taktuba li, aku berharap Anda menuliskan untukku, asma'a ba'di mu'allifati, nama-nama sebagian dari susunan, ya, mu'allifat, susunan-susunan atau sesuatu yang disusun, sesuatu yang tulis. Nah, karena ini berupa kitab atau semacamnya, ya. Jadi kitab susunan siapa, atau mudahnya karya tulis, ya. Bahasa mudahnya, ya, karya tulis, mu'allafat, ya, mu'alla, ya, di sini lamnya dengan fathah, mu'allafat. Jadi karya-karya tulis. Bahasa mudahnya, ya, sesuai dengan kebiasaan dalam bahasa Indonesia, karya-karya tulis. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi arju an taktuba li asma'a ba'di mu'allafati Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Saya berharap Anda menuliskan untuk saya nama-nama sebagian dari karya tulis Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Mu'allafah. Jadi sesuatu yang ditulis, yang disusun. Atau tadi karya tulis, karya yang berupa tulisan dalam kitab, ya, yang disusun oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Atau sebagian mengatakan karangan, ya, karangan, mengarang. Itu, ya. Tapi lebih bagusnya karya tulis. Ya. Kalau mengarang itu konotasinya mengarang, ya. Sesuatu yang dikarang, sesuatu yang diada-adakan. Allahu a'lam. Nanti bisa dirujuk makna dalam bahasa Indonesia, ya, mengarang. Ya. Kalau yang lebih bahasa yang lebih ilmiah, yang lebih mendekati, ya, tadi karya tulis. Sebagaimana yang digunakan dalam lembaga pendidikan yang resmi, misalnya sekolah ataupun universitas, ya, terlebih. Nah, di situ kan biasanya ada karya tulis yang sifatnya ilmiah. Ini tidak disebut sebagai karangan, ya, bukan karangan ilmiah, tapi disebut karya tulis. Itu yang sifatnya ilmiah. Jadi itu yang lebih tepat penerjemahan dari mu'allafah, karya tulis, bukan karangan. Allahu a'lam. Berikutnya, qala al-mudarisu insyaallahu insyaallah. Ya ikhwanu, ya, insyaallahu, ya, jika Allah menghendaki. Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara, qad hana waktu salatul zuhri, sungguh telah dekat, telah datang waktu salat zuhur. Walamma yu'adzin, dan walamma yu'adzan, yu'adzan, ya, walamma yu'adzan, dan belum diazani. Yabdu annal mu'adzina ghairu mawjudin. Yabdu annal mu'adzina ghairu mawjudin. Nampak bahwasanya muadzin itu tidak ada. Muadzin yang biasanya azan ini tidak ada. Fal yakhruj Aliyun ilal musalla wal yu'adzin. Maka hendaknya Ali ke musalla dan hendaknya dia azan. Hendaknya Ali azan. Ya. Jadi fal yakhruj Aliyun ilal musalla wal yu'adzin, hendaknya Ali pergi keluar ke musalla dan azan, berazan atau melakukan azan. Ini bacaan ataupun hiwar, ya, percakapan yang ada dalam dars ini as-sadisa asyara. Kemudian ya, pertanyaan terkait dengan ini pada tamarinu, latihan-latihan. Ajib 'anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan, yang pertama, manil ladzi qabbalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam? Siapa orang yang dicium oleh Nabi? Siapa orang yang dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, qabbalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma.
yakni Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua, madza qala al-Aqra' 'indama ra'a dzalika? Apa yang Al-Aqra' katakan ketika dia melihat hal itu, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya yaitu Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Qala Al-Aqra' berkata apa? Innali asyaratan minal waladi ma qabbaltu minhum ahada. Itu ucapan Al-Aqra'. Sungguh saya mempunyai 10 anak, saya tidak pernah mencium salah satu pun dari mereka. Saya tidak pernah mencium satu pun dari mereka. Itu ucapan Al-Aqra'. Salisan yang ketiga, madza qala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam? Apa yang Nabi ucapkan pada Al-Aqra'? Ya, apa yang Nabi ucapkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ucapkan padanya, yaitu pada Al-Aqra'. Qala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Al-Aqra', man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Ini. Baik. Kemudian ya, kita tambah sedikit. Di sini ada satu pembahasan ya yang akan dibahas dan tentunya akan diikuti dengan pembahasan-pembahasan yang berikutnya pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Ya, langsung saja ya. Al-awalu yang pertama, al-fi'lu imma sulasiyyun wa imma ruba'iyyun. Fi'il itu ada kalanya sulasi dan ada kalanya ruba'i. Fi'il itu bisa sulasi, ada yang sulasi dan ada pula yang ruba'i. Ini jenis fi'il dilihat dari jumlah huruf yang menyusunnya. Ada fi'il sulasi dan ada fi'il ruba'i. Fas-sulasiyyu ma kana fihi salasatu ahrufin asliyatin. Ya, sulasi, fi'il sulasi adalah fi'il yang di dalamnya atau padanya ada 3 huruf yang asli. Fi'il sulasi ma kana fihi salasatu ahrufin asliyatin, itu fi'il yang padanya ada 3 huruf yang asli. Jadi pada fi'il itu ada 3 huruf yang asli. Nahwu, contoh, dakhala masuk, kataba menulis, syariba minum. Ya, di sini fi'il ini, pada fi'il ini ada 3 huruf yang asli. Dakhala 3 huruf, ketiga-tiganya adalah huruf yang asli. Kataba ataupun syariba juga demikian. Ketiga huruf yang ada di situ adalah huruf-huruf yang asli. Huruf yang asli itu huruf yang memang huruf pokok, huruf inti yang menyusun fi'il tersebut. Bukan sifatnya ditambahan atau ditambahkan, bukan, tetapi memang itu huruf yang pokok, yang inti, yang menyusun, yang membentuk fi'il tersebut sehingga menjadi bermakna. Ini. Nah, kalau pada fi'il itu ada 3 huruf yang asli, maka disebut dengan fi'il sulasi. War-ruba'iyyu, dan ruba'i maka nafihi arba'atu ahrufin asliyatin, yakni fi'il yang padanya itu ada 4 huruf yang asli. Jadi pada fi'il kalau ada 4 huruf yang asli maka disebut dengan ruba'i. Nahwu, contoh, tarjama, hurufnya ada 4, semuanya huruf yang asli. Tak yang awal bukan tambahan, tapi itu huruf yang asli. Memang huruf pertamanya adalah huruf ta asli. Dan yang berikutnya juga huruf-huruf yang asli semuanya. Ada 4 huruf asli. Harwala, berlari-lari, atau apa? Jalan cepat atau berlari-lari kecil, ya. Ini 4 huruf asli. Basmalah, mengucapkan bismillah, ini juga ada 4 huruf yang asli. Tarjamah, menerjemahkan, ya. Nah, fi'il yang di situ ada 4 huruf yang asli seperti ini, maka disebut sebagai ruba'i. Ini. Jadi dilihat dari keadaan hurufnya atau jumlah huruf aslinya. Kalau pada fi'il itu ada 3 huruf yang asli, maka disebut dengan fi'il sulasi,
Dan kalau pada fi'il itu ada 4 huruf yang asli, maka disebut dengan fi'il rubai. Wa kullun minhuma imma mujarradun wa imma mazidun. Wa kullun minhuma imma mujarradun wa imma mazidun. Dan masing-masing dari keduanya, masing-masing dari sulasi maupun rubai, ada yang mujarrad dan juga ada pula yang mazid. Jadi ada pada sulasi, ada sulasi yang mujarrad dan ada sulasi yang mazid. Pada rubai juga demikian, ada rubai mujarrad dan ada rubai mazid. Ini. Jadi kalau dirinci ya semuanya ada 4 ya. Sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid. Jadi maksudnya demikian ya. Wa kullun minhuma imma mujarradun wa imma mazidun. Jadi masing-masing dari keduanya ada yang mujarrad dan ada yang mazid. Fal mujarradu ma kana jami'u ahrufihi asliyatan. Ya, yang dimaksud mujarrad itu apa? Mujarrad adalah huruf atau fi'il yang semua huruf-hurufnya itu asli. Yang dimaksud dengan mujarrad ya, pada fi'il adalah fi'il yang semua huruf-hurufnya adalah asli. Seperti tadi, dakhala, kataba, syariba, ini semua hurufnya adalah huruf yang asli. Di situ ada 3 huruf dan kesemuanya adalah huruf yang asli. Ini, maka disebut dia mujarrad dari sisi keadaan hurufnya yang asli. Ini disebut sebagai mujarrad. Kalau dilihat dari sisi jumlah huruf asli ada 3, disebut sebagai sulasi. Sehingga kalau digabungkan tadi seperti contoh dakhala, kataba, syariba, maka ini disebut sebagai sulasi mujarrad. Jadi jumlah huruf aslinya ada 3 dan semuanya huruf yang asli. Ini sulasi mujarrad. Atau yang 4 huruf tadi, tarjama, harwala, basmalah. Ini semuanya huruf yang asli. Tarjama, hurufnya ta, ra, jim, mim, harwala, basmalah, huruf-hurufnya seperti itu. Ini kesemuanya adalah huruf yang asli, bukan huruf tambahan. Sehingga dari sisi ini maka dia disebut sebagai mujarrad. Ini fi'il yang mujarrad karena hurufnya asli semua, tidak ada huruf tambahan. Kemudian jumlah hurufnya asli ada 4. Ya, tarjama ada 4, ya, harwala, basmalah juga demikian. Maka dia disebut sebagai rubai. Nah, digabungkan tadi sehingga ini disebut sebagai rubai mujarrad. Rubai mujarrad. Jadi fi'il ini terdapat 4 huruf yang asli dan semuanya adalah huruf yang asli. Keempat-empatnya adalah huruf yang asli. Maka disebut sebagai rubai mujarrad. Ini. Kemudian wal mazidu, yang dimaksud dengan mazid pada fi'il apa? Mazida fihi harfun au aktsaru ala ahrufihil asliyati. Mazida fihi harfun au aktsaru ala ahrufihi al asliyati. Yakni fi'il yang ditambahkan padanya 1 huruf atau lebih pada huruf-hurufnya yang asli. Jadi fi'il mazid adalah fi'il yang di situ ditambahkan pada huruf yang asli dengan 1 huruf atau lebih. Nah, di sana sampai 3 huruf. Ya, penambahan itu sampai 3 huruf. 1 huruf atau 2 huruf atau 3 huruf. Ditambahkan 1 huruf atau ditambahkan 2 huruf atau ditambahkan 3 huruf pada huruf-huruf yang asli tersebut. Nah, fi'il yang keadaannya demikian, ada penambahan huruf pada huruf-huruf yang asli tersebut, ini disebut sebagai fi'il mazid. Ya. Kalau huruf aslinya ada 3, kemudian ada penambahan huruf lagi, entah 1, 2, atau 3, maka disebut dengan sulasi mazid. Sulasi di situ menunjukkan jumlah huruf yang asli, kemudian mazid menunjukkan apa? Ada huruf tambahannya. Jadi 3 yang asli ditambah dengan 1 atau 2 atau 3 huruf yang lain. Kalau
huruf aslinya ada 4, kemudian ada penambahan huruf yang lain ditambah 1 huruf atau 2 huruf, maka disebut dengan rubai mazid. Ya, rubai mazid. Jadi rubai jumlah huruf asli ada 4, kemudian mazid menunjukkan ada penambahan huruf. Dari 4 yang asli ditambah mungkin 1 huruf atau 2 huruf. Ini. Kalau sulasi penambahannya sampai 3 huruf, kalau rubai penambahannya sampai 2 huruf. Ya, ini. Itu ya. Jadi ini pembagian atau jenis fi'il dari sisi jumlah hurufnya dan sifat hurufnya asli ataukah tambahan. Kemudian al-fi'lu tsulatsi al-mujarradu lahu sittatu abwabin. Fi'il tsulatsi mujarrad ini mempunyai 6 bab. Fi'il tsulatsi mujarrad ini mempunyai 6 bab. Ini yang sebagaimana pernah dipelajari terdahulu pada jilid yang kedua ya. Wahia yakni awalan yang pertama fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Nahwu contohnya kataba yaktubu. Jadi pembagian bab pada tsulatsi mujarrad itu pada harokat ain fi'ilnya. Perbedaan harokat pada ain fi'ilnya. Itu yang menjadikan perbedaan atau pembagian bab-bab ini pada tsulasi mujarrad. Jadi ain fi'il pada fi'il madhi dan mudhari'. Jadi perhatikan itu ain fi'ilnya, harokat ain fi'ilnya. Ya. Yang pertama tadi fa'ala yaf'ulu, fathah pada madhi, kemudian dhammah pada mudhari'. Fa'ala yaf'ulu. Itu ya. Contohnya kadzaba yaktubu. Tsaniyan yang kedua fa'ala yaf'ilu, yakni fathah pada madhi fa'ala dan kasrah pada mudhari' yaf'ilu. Nahwu contohnya jalasa yajlisu. Salisan yang ketiga fa'ala yaf'ulu, yakni fathah pada madhi fa'ala dan fathah pada mudhari' yaf'alu. Nahwu contohnya dzahaba yadhhabu. Rabi'an yang keempat fa'ila yaf'alu, yakni kasrah pada madhi fa'ila dan fathah pada mudhari' yaf'alu. Contoh nahwu syariba yashrabu. Khamisan yang kelima fa'ula yaf'ulu, dhammah pada madhi fa'ula dan dhammah pada mudhari' yaf'ulu. Nahwu kasura yaksuru. Sadisan yang keenam fa'ila yaf'ilu, contohnya atau kasrah pada madhi fa'ila dan kasrah pada mudhari' yaf'ilu. Nahwu contohnya warisa yarithu. Nah, ini ada 6 bab pada tsulasi mujarrad dan ini didapatkan dari apa? Dari ucapan orang Arab, dari mendengarkan ucapan orang Arab kemudian dikumpulkan, dikelompok-kelompokkan, maka terdapat 6 bab ini. Jadi bukan dikarang-karang atau direka-reka, bukan, tapi memang yang didapatkan semua fi'il yang ada dalam bahasa Arab ketika dikelompokkan seperti ini untuk yang tsulasi mujarrad maka terbagi menjadi 6 macam ini. Loh, yang misalkan yang fa'ula yaf'alu kok tidak ada? Ya memang tidak ada yang fa'ula yaf'alu atau fa'ila yaf'ulu juga tidak ada. Tidak didapatkan fi'il yang berwazan seperti itu sehingga tidak disebutkan atau tidak termasuk. Jadi yang ada hanya 6 ini untuk yang tsulasi mujarrad. Kemudian latihannya ada 2 latihan di sini, al-hamzatu yang hamzah, yang A, mayyizil fi'la tsulasiyya minal fi'lir rubai fi ma yali. Bedakan, pisahkan fi'il tsulasi dari fi'il rubai pada fi'il berikut ini. Hafidha tsulasi, nama tsulasi, tarjama rubai, kharaja tsulasi, harwala rubai, ba'sara rubai, da'a tsulasi. Ya, dilihat jumlah hurufnya. Ini huruf-huruf yang asli semuanya sehingga bisa ditentukan mana tsulasi 3 huruf dan mana rubai 4 huruf. Al-ba'u yang ba yang B. Mayyizil fi'la tsulasiyyal mujarrada minal fi'li tsulatsiyil mazidi fi ma ya'ti. Bedakan, pisahkan fi'il tsulasi mujarrad dari fi'il tsulasi mazid pada kata-kata berikut ini. Dilihat, perhatikan tadi mana yang mujarrad, mana yang masih asli, murni, tidak ada tambahannya, dan mana yang mazid, yang ada huruf tambahannya. Saddaqa,
ada tambahannya, yaitu dengan mengulang ain kalimahnya, berarti dia sulasi mazid. Qara'a asli murni, berarti dia sulasi mujarrad. Fataha sulasi mujarrad. Aslama ada tambahan hamzah di awal, berarti mazid. Taqabbala ada tambahan ta di awal dan pengulangan ain kalimah taqabbala, maka dia sulasi mazid. Sami'a mujarrad. Istaqbala ada tambahannya hamzah sin dan ta di awal, maka dia mazid. Kawa mujarrad. Waqafa mujarrad. Ishtara ada tambahan yaitu hamzah dan ta, maka dia mazid. Ini pembahasan tentang jenis fi'il sulasi dan fi'il rubai serta fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Sampai ini dulu untuk kesempatan kali ini. Insyaallah yang berikutnya akan dibahas pada waktu yang akan datang. Alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.